perkenalkan nama saya Anissa Fatma Alianti, mahasiswi Universitas Terbuka dengan NIM 859797228. Di sini saya akan mempraktikkan tentang pencernaan makanan yang dimana untuk memenuhi tugas praktikum IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokes sebentar buka mabuk banget. Dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil praktikum kami. Untuk bagian pertama, alat dan bahan, prosedur percobaan dan hasil pengamatan akan disampaikan oleh Ibu Santi. Untuk bagian 2 yaitu tenggorokan dan kerongkongan akan disampaikan oleh Ibu Melki. Bagian 3 lambung dan tenggorokan, hati dan organ akan disampaikan oleh Fadila. Yang keempat itu bagian halus dan substansial yang akan disampaikan oleh Mbak Ratna. Pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Santi. Saya akan menyampaikan pengamatan mengenai alat pencernaan. Judulnya yaitu struktur sistem pencernaan. Tujuannya dapat mengumpulkan bagian dan sistem pencernaan. Alat dan bahan yaitu gambar sistem pencernaan dan alat tulis. Prosedur percobaan yaitu memperhatikan gambar sistem pencernaan yang dapat pada lembar kerja atau model ini. Kumpulkan sistem pencernaan tersebut mulai dari mulut sampai anus. Tuliskan bagian-bagian sistem pencernaan dari lembar ke lembar kerja. Terakhir mengumpulkan apa yang dapat diambil dari percobaan ini. Kita perhatikan hasil dari pengamatan ya, yaitu organ pencernaan pada manusia, yaitu terdapat mulut, kelenjar ludah, tenggorokan, hati, kantung empedu, lambung, pankreas, usus halus, rektum, pankreas, usus besar, dan yang terakhir anus, yang akan disampaikan oleh Melvi, yaitu menjelaskan apa fungsi pencernaan dari mulut tersebut. Ibu Melvi, saya persilakan. Dan Aku kegiatan. mulut adalah organ pertama dan pintu masuk untuk utama sistem pencernaan manusia, di mana proses pencernaan mekanik dan kimiawi dimulai secara bersamaan. Fungsinya utama adalah mempersiapkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dicerna dan diserap oleh tahap selanjutnya. Proses Sekian dan terima kasih. Kesimpulan pencernaan dan saran. melibatkan dua jenis proses utama, yaitu pencernaan mekanik. Proses ini melibatkan pemecahan makanan secara fisik menjadi potongan-potongan yang lebih kecil seperti satu gigi berfungsi untuk mengunyah, merobek, dan menggiling makanan. Sebuah proses yang disebut plastikasi. Mbak Anu hasil pengamatan itu ya. Dua, lidah membantu menggerakkan makanan di sekitar mulut agar dapat dikunyah secara rata dan bercampur dengan air liur, serta membantu dalam proses penelanan. Mbak Nanda bisa buat sampean. Kesimpulannya Mbak Selanjutnya, Nanda pencernaan kimiawi. Proses ini melibatkan pemecahan molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim seperti satu, kelenjar sudah menghasilkan air liur dalam kurung saliva yang mengandung enzim pencernaan. Dua, enzim utama di mulut adalah amilase
musim. Tenggorokan faring adalah saluran bersama untuk udara dan makanan, sedangkan kerongkongan dalam perut esofagus adalah saluran untuk penggunaan menuju lambung. Tenggorokan atau secara medis disebut faring adalah tabung berlembat yang terletak di bagian belakang mulut rongga hidung. B. Kerongkongan atau esofagus adalah tabung berotot sempit yang memanjang dan bagian bawah menghingga ke lambung. Fungsi dalam pencernaan. Fungsi utama kerongkongan adalah mengangkut makanan dan cairan dari faring ke lambung. Yang tiga yaitu lambung dan hati. Di sini kita lihat ada gambar lambung. Lambung adalah kantong pengolahan makanan. Lambung adalah organ yang berbentuk J yang menjadi tempat transit dan pengolahan makanan. Di sini ada dua proses penting, yaitu yang pertama proses mekanik. Itu adalah otot lambung bergerak meremas dan mengaduk makanan hingga teksturnya berubah menjadi bubur halus yang disebut imus. Yang kedua, ada proses kimiawi. Lambung mengeluarkan asam lambung atau HCI dan enzim. Ada juga asam lambung. Asam lambung itu membunuh kuman berbahaya dan mencegah dan memecah protein. Dan ada juga enzim pepsin dan lipase. Itu adalah memecah protein menjadi molekul kecil atau pepton serta membantu mencerna lemak. Durasi makan biasanya di lambung ini tinggal di sini selama 2 hingga 4 jam sebelum dikirim ke usus halus. Yang kedua, organ pendukung. Selain lambung, ada 3 organ penting yang membantu proses pencernaan agar lebih sempurna. Yaitu ketiga tersebut, yang pertama ada pankreas, hati, dan empedu. Pankreas itu adalah pencernaan yang menghasilkan enzim untuk mengurai protein, karbohidrat, dan lemak di usus halus, serta gula darah. Serta gula darah itu memproduksi hormon insulin untuk mengatur kadar gula dalam tubuh. Pankreas itu yang berwarna kuning. Selanjutnya hati atau liver yang berwarna coklat kemerahan. Itu memproduksi empedu, yaitu membuat cairan empedu yang penting untuk mencerna lemak. Dan hati juga penyaring, menetralkan racun dalam darah dan menyimpan cadangan vitamin serta energi. Dan yang ketiga, yang terakhir ada empedu. Empedu itu yang berwarna hijau. Dia sebagai penyimpanan cairan empedu dari hati disimpan di kantung kecil ini. Fungsinya, saat kita makan makanan berlemak, empedu akan dilepaskan untuk menghancurkan gumpalan lemak menjadi tetesan kecil agar mudah dicerna. Intinya, lambung menghancurkan makanan secara fisik dan kimiawi, sementara hati, pankreas, dan empedu menyiapkan bahan kimia tambahan agar
Ini apa? Perut di sisi kiri perut. Ya, kita tahu, kita mau bagian berbentuk S yang menghubungkan kolon descendent dengan rektum. Rektum yaitu bagian terakhir usus besar yang menyimpan fases sebelum dikeluarkan melalui anus. Anus yaitu lubang terakhir dari saluran pencernaan yang mengendalikan pengeluaran fases dari tubuh. Yang terakhir yaitu rektum dan anus. Rektum dan anus adalah bagian dari sistem pencernaan yang bekerja sama. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi menampung fase sementara. Sedangkan anus adalah lubang di ujung saluran pencernaan tempat fase dikeluarkan dari tubuh. Rektum menghubungkan usus besar dengan anus dan saat rektum penuh, dia mengirim sinyal ke otak yang memicu keinginan untuk buang air besar. A. Rektum. Fungsinya untuk menampung fases yang dihasilkan dari proses pencernaan sebelum dikeluarkan dari tubuh. Lokasinya terletak di ujung usus besar sebelum anus. Ukurannya panjang sekitar 12 hingga 15 cm. Yang terakhir anus, fungsinya merupakan lubang atau bukaan akhir dari